Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, Bapak Uskup sudah memberikan surat Gembala Prapaskah dengan tema berziarah dalam pengharapan akan coba saya ringkas. Saudara-saudari umat Allah Gospan Agung Semarang yang terkasih, kita semua adalah seorang peziarah yang sedang berjalan menuju ke rumah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Dalam peziarahan kita bisa saja mengalami beratnya perjalanan peziarahan, di mana kadang kita merasakan cemas dan berbagai persoalan karena persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Terutama kaum muda bisa saja mengalami persoalan di bidang ekonomi dan lapangan kerja, sehingga ada pula orang muda yang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dan stres. Apakah orang muda di Perenggolayan ini juga ada yang stres, gangguan mental, depresi? Mudah-mudahan enggak ya, waras semua. Di tengah situasi yang demikian, kita diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita diminta untuk bersemangat dalam tolong-menolong dan saling menuntun dalam peziarahan ini. Kita diharapkan memiliki mata hati yang jernih agar bisa menuntun dengan benar, sehingga kita bukan seperti orang buta yang menuntun orang buta nanti masuk dalam lubang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mengakui bahwa dalam perjalanan peziarahan kadang kita merasakan bimbang menentukan arah, bahkan salah arah. Mungkin karena disebabkan kita lebih mengutamakan kepentingan diri dan merasa diri paling benar. Kalau seperti ini, punya kebiasaan ini gawat, merasa apa yang dikatakan paling benar dan terbenar, yang lain keliru. Apakah di Perenggolayan ini juga ada? Mudah-mudahan ya. Saudara-saudari yang terkasih, kerapuan-kerapuan tersebut ini yang sungguh menghambat peziarahan kita menuju Bapa. Oleh karena itu, sadar kalau kita rapuh, kita perlu membangun pertobatan yang sejati, mengupayakan hidup bersama yang penuh kasih setia dan damai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk mendalami kedalaman rohani kita dengan menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi, sakramen Tobat. Perenggolayan sakramen Safari, sakramen Tobat jatuh pada tanggal berapa? 24. Beruntung ngerti kok. Hari Senin 24 Maret, jamnya sama seperti biasanya. Selain itu, tekun mengikuti doa, renungan APP, dan melakukan kebaikan serta amal kasih. Upaya pertobatan dan kekudusan ini dipadukan dalam pelayanan penerimaan rahmat indulgensi penuh selama tahun jubileum 2025. Maka kita mengikuti syarat-syaratnya dan pelayanan penerimaan indulgensi penuh di gereja dan tempat-tempat ziarah jubileum yang sudah diinformasikan dalam panduan praktis penerimaan rahmat indulgensi Keuskupan Agung Semarang. Kita berharap menerima pengampunan dosa dan penghapusan hukuman atas dosa-dosa yang sudah diampuni. Saudara-saudari, pertobatan dan rahmat indulgensi
akan membantu kita menjadi peziarah-peziarah pengharapan, di mana kita diundang untuk menumbuhkan pengharapan dan bertahan menghadapi tantangan. Kebaikan masih mungkin terjadi dan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai warga masyarakat kita diharapkan, kita juga berharap yang pertama, para pemimpin mengutamakan kesejahteraan rakyat. Para pemimpin menunjukkan bukti nyata dari janji-janjinya. Para pemimpin pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai kecemasan, terutama yang dialami oleh orang muda. Mengakhiri surat gembala ini, Bapak Uskup mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah andil dalam menumbuhkan pengharapan dalam gereja dan masyarakat melalui berbagai keterlibatan dan keperpihakan. Bapak Uskup mengajak panjenengan baik secara personal maupun bersama keluarga dan lingkungan mendalami tema APP 2025, bersekutu dalam doa, pertobatan, dan pengharapan. Selanjutnya peraturan puasa dan pantang tahun 2025. Pertama, hari puasa tahun 2025 dilangsungkan pada hari Rabu Abu, besok hari Rabu tanggal 5 Maret, dan Jumat Agung tanggal 18 April. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang dimaksud berpuasa makan hanya sekali saja, yakni Rabu Abu dan Jumat Sengsara, Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Waktu untuk berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Ini sebuah alternatif, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Alternatif lain ya. Karena peraturan puasa dan pantang dianggap cukup ringan, maka bisa memunculkan alternatif lainnya lagi. Masing-masing pribadi, keluarga, komunitas menentukan bentuk mati raga, pantang, dan puasa yang lebih bermakna sesuai dengan jenjang usia. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga atau komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk. Selama 40 hari masa Prapaskah, bisa dalam komunitas atau keluarga memilih wujud pertobatan dan sisi yang lebih berdaya ubah, dan juga meningkatkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas bisa lebih tekun dalam pola rohani, makin rajin membaca kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, jalan salib. Karena di masa Prapaskah ada tradisi yang akan diteruskan, jalan salib dilanjutkan dengan Ekaristi. Jalan salibnya dimulai setiap Jumat jam 5 sore setiap Jumat, dan juga bisa adorasi. Tema APP tahun 2025 bersekutu dalam doa, pertobatan, dan pengharapan sebagaimana diuraikan dalam buku panduan renungan APP Keuskupan Agung Semarang 2025. Semarang 27 Februari 2025, Monsinyur Robertus Rubiar Moko, Uskup Agung Semarang. Marilah kita hening sejenak untuk bersabda kata sabda pada sore hari ini. Kitab Putra Sirah. Kalau ayat
goyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon naras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuaku, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia,
peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.